Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudatul Laili, NIM 2310 1242 20008, mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan majas dan diksi. Apa sih itu majas? Majas adalah gaya bahasa yang diucapkan untuk membangun suasana dalam sebuah kalimat agar terlihat lebih hidup. Dengan adanya majas, tujuan kalimat lebih terlihat jelas dan enak didengar. Majas sering ditemui pada karya sastra seperti novel, cerpen, hikayat, atau puisi. Meski begitu, ada pula yang menggunakannya dalam percakapan sehari-hari. Jenis-jenis majas. Jenis majas yang ada di bahasa Indonesia tidak sedikit, tetapi kita tak perlu mempelajari semuanya. Di sini saya akan membahas beberapa jenis majas, yaitu pertama, majas perbandingan. Majas perbandingan ini adalah majas yang membandingkan atau mengkomparasi antara satu objek dengan objek lain. Nah, yang termasuk majas perbandingan ialah alegori, metafora, metonimia, litotes, hiperbola, dan lain-lain. Yang kedua, majas sindiran. Majas sindiran adalah majas yang menyatakan sesuatu dengan tujuan menyindir. Nah, yang termasuk majas perbandingan ialah ironi, sarkasme, dan sinisme. Yang ketiga, majas penegasan. Majas penegasan adalah majas yang menyatakan suatu hal secara lebih tegas dan jelas. Nah, yang termasuk majas penegasan itu adalah pleonasme, repetisi, dan aliterasi. Contoh macam-macam majas. 1. Majas alegori. Majas alegori adalah majas yang menyatakan ungkapan kiasan atau penggambaran. Contoh, hidup itu seperti roda berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Yang kedua, majas metafora. Majas metafora adalah majas yang memakai analogi atau perumpamaan terhadap dua hal yang berbeda. Contoh, 1. Fahri dikenal sebagai kutu buku saat ia duduk di bangku kuliah. Yang ketiga, majas metonimia. Majas metonomia adalah majas yang menyatakan suatu hal dengan memakai kata lain yang punya keterkaitan, misalnya sebuah merek dagang. Contoh, jemaah umroh asal Indonesia pergi ke Mekah menggunakan Saudi Arabia Airlines. Yang keempat, majas litotes. Majas litotes adalah majas yang menggunakan ungkapan penurunan kualitas untuk merendahkan diri. Contoh, selamat datang di gubuk sederhanaku ini. Yang kelima, majas hiperbola. Majas hiperbola adalah majas yang menggunakan ungkapan yang berlebihan dan tidak masuk akal. Contoh, suara lantang itu menggelegar membelah langit. Setelah itu saya akan membacakan apa sih itu diksi. Diksi adalah suatu pemilihan kata yang tepat dan selaras dengan penggunaan dalam penyampaian sebuah gagasan atau cerita yang meliputi gaya bahasa, ungkapan, pilihan kata, dan lain-lain. Ciri-ciri diksi yaitu digunakan untuk membedakan makna dengan sesuai dengan gagasan, situasi, maupun nilai pendengar atau pembaca. Yang kedua, pemilihan katanya tepat agar bisa mengungkapkan gagasan atau hal yang diamanatkan. Yang ketiga, memakai kata-kata yang ada di masyarakat sehingga katanya bisa dimengerti. Fungsi diksi ini mengungkapkan wujud gagasan yang tepat sehingga bisa menyenangkan pendengar atau pembaca. Setelah itu juga diksi ini berfungsi melambangkan gagasan atau ide yang diungkapkan secara lisan maupun tulisan. Jenis-jenis diksi. Yang satu, berdasarkan makna. Makna denotatif. Makna denotatif adalah makna kata yang sesuai dengan makna konsep asalnya tanpa mengalami perubahan. Makna ini didasarkan atas penunjukan yang lugas pada suatu bersifat objektif. Contoh, Jepang adalah negara yang terletak di Asia Timur. Yang kedua, berdasarkan konteks. Konteks linguistik.
Konteks linguistik mencakup konteks hubungan antara kata dengan kata dalam frasa atau kalimat. Contohnya, rumah ayah mengandung pengertian milik, artinya rumah tersebut milik ayah. Jadi sekian penjelasan saya tentang perbedaan majas dan diksi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.